buat teman-teman yang merasa hopeless atau apa, enggak, banyak chance di luar sana kalau kita bisa siap menerima peluang-peluang itu kan. Tapi yang peluang itu nggak selalu datang sendiri, harus kita cari. Betul. Nah di sini saya cari, dapat. Akhirnya di situ saya memberanikan keluar dan saya mulai dengan dukungan. Bukannya banyak kan yang masuk terus keluar jadi musuhan, enggak. Puji syukur saya nggak sampai posisi kayak gitu. Terplanning dan berjalan dengan baik. Akhirnya saya kerjasama dan ada hari ini. UMKM adalah salah satu sektor yang kena dampak banget pada saat pandemi. Padahal pasca Krismon dulu, sektor UMKM ini adalah sektor yang ngebantu banget perekonomian di negara. Di pandemi kemarin, well we all know lah ya, semua teman-teman kita banyak yang beralih profesi menjalani bisnis UMKM. Salah satu kesulitan bisnis UMKM itu apa sih? Yes, salah satunya adalah tools. Kenapa tools? Karena harganya mahal banget. Gua Ingga Putra dan Mas dosen kesayangan ada. Halo, gua Sony Gustiawan. Hari ini gue bakalan ngajak lo Mas Ingga untuk diskusi dan ngobrol yang santai dan menarik dengan Mas Ingga. Betul. Gua mau bahas solusi yang bisa ngebantuin persoalan UMKM yang tadi diceritain. Mantap. Makanya di podcast kita hari ini kita ngundang salah satu narsum yang udah kece banget, yang bisa kasih solusi untuk jawaban ke teman-teman investor kita. Di sini ada Mas Indra. Halo Mas Indra. Halo Mas Son, Pak dosen. Halo bro. Halo, gimana kabarnya? Puji syukur. Puji sehat. syukur. Gue hari ini lagi ngerjain Mas Son. Jadi gue kalau Mas Son tuh kontak-kontakannya ada yang gue biruin, ada yang gue hitemin teksnya. Ya. Oh gitu. Si Mas Son gue biruin semua. Jahat ya gitu ya. Tapi oke, Biar Mas seru Son. ya, seru. Biar seru. Cocok Mas Son. Di sini udah ada Indra dari Sat Mesin. Mantap. Yang udah hadir secara nggak virtual ya. Yang udah hadir secara offline, tapi yang virtualnya adalah si Mas Sony ini. Iya, hybrid ya. Buat Hybrid. kita ajakin ngobrol-ngobrol santai bareng Pinvestor. Dan bisa nambahin, yang pasti ini bisa bakalan nambahin wawasan kita akan apa ya? Wawasan akan solusi terhadap F&B industri. ya. Yes, F&B, UMKM semuanya bisa dapat informasi tentang ini. Luar biasa ya. Keren banget. Asik. Opening gue udah oke ya? Oke, mantap, Oke. mantap. Mantul Ya. Tapi sebelum gue mulai mungkin buat investor mungkin ada yang pengen kenalan dulu lebih lanjut sama Mas Indra. Silakan Mas Indra. Kameranya di sebelah sini gini. Halo, biasa kita sebut manggil follower kita atau apa ya, teman-teman kita lah di komunitas kita sebutnya sahabat kuliner. Mungkin, Sahabat kuliner. Mungkin biar nyambung kita sebut sahabat kuliner juga ya. Siap. Pastinya kan nonton ini juga harusnya industrinya nggak jauh-jauh dari F&B lah ya, buat dapat tambahin wawasan. Yes. Terus saya senang banget nih ada Mas Son juga. Ternyata keren juga ya, hybrid ini seru banget nih. Jadi saya udah berapa kali ikut podcast, cuma salah satunya sini yang sambil ketemu fisik langsung, terus hybrid juga dan di YouTube-in juga ya. Itu Bener. tampilan kayak apa itu? Oh keren tampilannya. Keren. Ada nanti kita taruh di kolom di bawah sini ya biar Gilang Musik nanti edit. Iya, jadi kalau saya sebenarnya secara industri bisnis saya itu bergerak di ekosistem F&B. Ekosistem. Jadi banyak yang bilang F&B berarti punya resto. Enggak, kan F&B itu enggak cuman resto doang. Kita ngomong manufacturer seperti Indofood yang bikin Indomie itu kan juga F&B juga bisnisnya ya. Terus kita katakan ada yang bagian support seperti bahan bakunya yang mungkin premix atau apa, itu F&B juga kategorinya. Jadi F&B itu banyak banget. Nah, banyak banget sahabat kuliner yang masih mungkin bingung F&B. Saya sering ngomong ekosistem F&B. Emang ada ya perusahaannya? Ada. Ada perusahaannya dan salah satunya ya kita. Sebenarnya saya secara grup perusahaan saya itu namanya SAT Group. SAT Group. Ya, SAT dari PT Susabaya Teknik. Jadi di bawahnya itu saya banyak lagi anak perusahaannya. Salah satunya Sat Mesin itu. Sat Mesin. Yes. Nah, kebetulan Sat Mesin itu
yang pertama kali saya merintis ya Sat Mesin itu dulu. Tapi setelah itu kan setelah saya jalan udah mature, saya jalan udah sekitar 3-4 tahun, saya mulai lebarin lagi lah anak-anaknya gitu. Kalau sampai sekarang nih berarti total udah berdirinya itu berapa tahun tuh Sat Mesin? 2014, sekarang 2022, berarti 8 tahun, 9 lah ya, 8-9 tahun, iya. Masih muda ya. Iya, cuman enggak lah, itu udah lumayan mature sih kalau menurut gue sih, Mas. Ya, puji syukur sih kita kan secara revenue terus bertumbuh dan banyak yang, karena goal kita, visi kita itu kan lebih ke target UMKM, pengusaha UMKM-nya ini. Yes. Jadi kita hadir itu untuk membantu teman-teman di UMKM tapi di sektor atau di industri kuliner atau F&B. Karena kalau terlalu gede kan nggak mungkin ya, jemawa banget, maksudnya ya luas banget kan bisnis ya. Yeah. Ada bisnis yang cuci sepatu dan lain-lain. Jadi kayak kita harus kecilin deh. Salah satunya yang saya pahamin, yang saya gelutin adalah di F&B. Kita harus expert lah, berusaha expert di sana. Dan F&B itu menarik itu di ekonomi seluruh dunia bahkan 3 besar. I see. Ya kan? Jadi karena semua orang butuh makan kan. Iya. Di mana-mana kan kalau kita mau bikin bisnis juga sandang, pangan, papan kan. Iya. Dan menariknya nih teman-teman, Mas Ingga. Nah, Mas Ingga nggak enak ya, Bro Ingga ya. Bro Ingga aja. boleh. Ya, Bro Ingga. Ternyata di pandemi kemarin kan katanya banyak yang goyang ya. Banyak banget. Iya, tapi di bisnis F&B ternyata bagus loh. Yes, Iya kan? tetap. Bener nggak tuh, Mas Son pasti udah ngalamin juga tuh kan? Saya agak kaget pas lagi ribut, nih mau pandemi lockdown segala macam. Tapi enggak loh, kebutuhan akan ekosistem di bisnis kuliner itu banyak. Iya. Yang butuh tiba pelatihan, yang butuh tiba-tiba alat-alat, bahan baku itu naik semua di tahun itu. Yang saya rasain. Dan yang saya rasain juga tiba-tiba udah ada dalgona. Oh iya, tapi sebentar. Jadi eranya makin lama ini makin cepat sekali berubah. Well, tapi anyway berarti si Sat Mesin ini hadir menjawab ya kan? Yes. Menjawab kegelisahan dari teman-teman. Yes. Nah, detailnya kalau Bro tanya, Sat Mesin itu apa? Sat Mesin itu adalah salah satu perusahaan di komunitas kami, di grupnya kami yang menjadi perwujudan ya kan dari ekosistem di industri kuliner atau F&B. Ya, yang bergerak di bidang penyediaan dan investasi alat usaha. Jadi penyedia dan investasi alat usaha. Karena bahaya sekali orang investasi kayak orang properti kan juga harus ada expertnya, harus ada analisa lagi segala macam. Nah, kalau kita lebih ke alat-alat untuk menunjang usaha tersebut. Karena kalau salah beli investasi mahal sekali. Betul. Ada yang beli murah. Setuju banget gue. Yes, Mas Son pasti udah dapet tuh mungkin ada banyak yang sayang-sayang juga karena Mas Son ini juga ada bisa F&B juga ya, Mas? Iya, salah satunya. Mas Indra, ini kalau gue boleh sedikit mundur dikit gitu ya. Tadi kan Mas Indra berkali-kali ngomong masalah ekosistem. Mungkin teman-teman investor atau sobat kuliner di sini masih belum ngerti apa sih ekosistem. Kalau gue boleh bantu jelasin dikit, ekosistem bisnis itu merupakan suatu jaringan organisasi yang diantaranya ada pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyampaian produk atau layanan sehingga produk tersebut bisa jadi dan dideliver kepada konsumen. Khususnya ekosistem yang didiskusikan adalah ekosistem bisnis F&B. Kurang lebih gitu kali Mas Indra ya? Betul banget Mas Son. Nih Pak dosen lengkap ya. Luar biasa. Ya. Kalau saya menerjemahkan gini, itu benar, cuman kan lengkap secara luas ya. Kalau saya coba berusaha tajemin secara grup, kita itu hadir mengembangkan atau menyediakan ekosistem di bisnis kuliner. Nah, ini berkali-kali saya bilangin di bisnis F&B. Tujuannya untuk membantu pengusaha-pengusaha UMKM untuk mendapatkan support di bisnisnya, di kuliner khususnya. Catat tuh, investor. Catat. Nah, tadi kan Mas Son juga ada sempat jabarin ya. Nah, kita juga ada tuh ekosistemnya apa aja sih? Kita mulai dari penyediaan dan investasi alat. Kita ada bisnis penyewaan. Yes, kita ada usaha rental usaha kuliner. Jadi kalau orang yang modalnya minim atau apa, kita memberikan solusi untuk biar bisnis running, ya kan, di penyewaan. Terus kita ada juga after sales. Ini banyak banget dari perusahaan kita ngelola perusahaan-perusahaan yang sudah mature, yang udah jalan, dia minta dikelola alatnya biar maintenance sehat selalu kayak servis mobil lah. Nah, itu ada juga, kita juga ada media yang mungkin kalau teman-teman tahu YouTube
saya boleh promo YouTube ya? Boleh. Indra Eskom itu Boleh. ya kan apa sih sisipan lah ya. Jadi ada YouTube saya Indra Eskom untuk banyak mengulik tentang bisnis dan alat dan investasi bisnis kulinernya, ya kan, termasuk tips-tips dan perizinan yang termasuk perhubungan pemerintah. Kita juga banyak bahas di YouTube-nya Indra Eskom. Itu kita untuk bantu UMKM dari sisi media. Yes. Ya kan. Terus kita juga ada pelatihannya. Jadi banyak juga ternyata masalah nih Mason, bro. Jadi orang mau mulai usaha tapi gue pengen, tapi gue nggak ngerti cara bikin gimana. Oh tenang aja, kita ada namanya Lines Kitchen. Lines Kitchen ini perusahaan yang memberikan edukasi, training langsung hands on maupun secara kalau kita bilang itu training hands on maupun yang non hands on itu berarti langsung dikerjain atau tidak langsung kerjain. Kita ada sering ada di mall-mall, khususnya belum pandemi itu. Dari 2018 saya jalan. Gue tahu deh itu tuh. Ada kalau sering ke mall, khususnya mall-mall Jakarta Utara, kayak Moi, Emporium sekarang kita sering kok. Grup-grup Sedayu kita sering ngadain kelas-kelas gratis ya kan, dengan chef-chef yang mungkin bukan chef ternama kayak chef Master Chef, tapi chef-chef yang debutan baru atau chef yang udah senior tapi memang kurang eksis. Kan ada tuh ya, bagus, jago, cuman memang secara media atau apa, nah kita coba dorong biar saling kerjasama lah. Nah ekosistem itu udah bentuk ke situ. Akhirnya nih, teman-teman nih Mason, bro, saya bisa membangun crowd atau ekosistem di WhatsApp. Jadi teman-teman kalau buka YouTube Indra Eskom, itu ada link untuk ngikut join ke ekosistemnya kita. Ke ekosistem yang saya bangun itu namanya Ceritakan Usaha Kuliner. Nah di situ teman-teman bisa promosi, bisa nanya-nanya, bisa minta rekomendasi. Itu banyak loh, ada ribuan member. Jadi kalau mau join boleh, tinggal masuk ke YouTube aja tuh. Jadi kalau gua ini sebenarnya ya, boleh. Siapa nih yang mau ngomong nih? Gua perlu nih. Betul. Nah, gua menarik ya, karena kan Mas Indra kan bilang dari tadi kuliner, kemudian bikin komunitas kuliner, karena memang Mas Ika, lu tahu nggak? Sebenarnya yang dilakukan tuh udah tepat banget. Berdasarkan data kontribusi PDB Indonesia, ekonomi kreatif itu menyumbangkan 1.105 triliun, loh, bayangin di tahun 2019. Nah, dari 1.100 triliun itu 49% sampai 50% itu yang kontribusi kuliner. Jadi memang bisnis ini sangat menjanjikan. Betul, sepakat banget tuh Mason. Jadi dasar kenapa saya akhirnya ngebayang ekosistem, karena 2018 saya ngelihat data PDB tadi yang disebutkan di atas 500 triliun potensi di bisnis kuliner. Ya all ya dari sisi alat sampai ekosistem pendukung semua lah. Itu besar loh. Itu besar. Kalau teman-teman mungkin pengusaha-pengusaha baru mau mulai bisa sentuh ya 0, sekiannya berapa dia bisa dapat revenue-nya. Iya, gede potensinya banget. Iya. Jadi kalau mau ngambil revenue dari ekosistem itu nggak harus bikin restoran, lu bisa menjadi bagian ekosistem yang lain, misalnya kayak lu gitu Mas Indra ya, jualan atau memprovide alat-alatnya gitu. Iya, betul. Jadi kalau gue simplified nih ya, lu jualan juga, lu menyewakan juga, dan lu menyediakan servis. Ya, services. Pasca pembelian dari ini. Dan serunya gini, saya sharing sedikit boleh ya. Di kita akhirnya kita bangun namanya perusahaan logistik yang kita sebutnya Sat Express. Nah, sebenarnya kan teman-teman banyak yang nanya, lalu ngapain pakai bikin lagi develop baru lagi, sedangkan ada teman-teman kita yang sekarang banyak yang kayak ya kita sebut brand nggak apa-apa ya, kayak Lalamove dan kawan-kawannya itu kan ada kan membantu. Ya, itu sangat membantu dan budgetnya juga menurut saya cukup baik ya kan saat ini, cukup bersaing lah. Cuma bedanya mereka tidak punya skill atau knowledge khusus untuk handling produk-produk F&B-nya. I see. Dari sisi kalau katakan kita ngomong alat itu nggak semua cara maintenance-nya sama, beda-beda ya kan. Yeah. Mau merek A, merek B sama, mau merek apa pun sama, butuh handling khusus. Nah akhirnya saya lihat sila peluang dan cukup baik karena kita banyak market yang mainnya di pasar, yang seasoning lah ya, lagi musim tertentu. Mereka mau dari rumah atau dari store-nya dia mau pindahin alat ke mall, misal contoh, atau ke event-event dia. Dia kalau pakai teman-teman kita nih yang logistik, kan cuman kirim datang sampai sana, drop tinggal. Nah, biasanya banyak masalah di sana. Entah tiba-tiba penyok, pecah, atau mungkin dipakai nggak bisa. Itu sering banget tuh kendala. Iya. Betul. Akhirnya, kita menyediakan solusi, yaitu Sat Express itu. Memang basisnya sekarang masih belum
digital ya, belum apa namanya apps ya, on proses. Tapi sekarang teman-teman bisa call kita secara grup kan, yang mananya bisa tinggal referensi aja kontaknya. Minta kita datang ambil sampai ke tempat, mau malam mau apapun selama ketentuannya sesuai, kita kirimin sampai besok dia tinggal ngisi doang produknya dia. Alat udah standby, listrik standby, semua udah standby. Dan itu solusi loh. Banget kalau itu bagus banget. Iya Mas Son. Apa bro? Lu sebagai dari ini deh Mas, pelaku bisnis, salah satu pelaku bisnis F&B deh. Lu ngeliat denger kayak gini gimana pendapat lu Mas? Ya, kalau gue sih melihat ini adalah solusi cerdas gitu. Di mana orang-orang bingung, aduh gue mau bikin bisnis F&B kayaknya potensi, tapi gue masak apa ya? Gue nggak bisa masak, gue nggak ngerti tentang bikin menu, gue nggak ngerti cara ingredient dan lain sebagainya. Ya udah, kalau emang nggak ngerti nggak usah maksain. Lebih baik ngambil bisnis yang partai lainnya di dalam bisnis F&B. This is a good solution. Dan menurut gue ini nggak hanya bisa dipakai di bisnis F&B, model ini juga bisa digunakan di bisnis-bisnis yang lain. Nih, nah, cuman lo ngobrol sama dosen bisnis nih kalau kayak gini langsung praktis. Nah, cuman gue mau nanya masih dari kan tadi kan lu bicara tentang ekosistem. Tadi gue juga udah jelasin ekosistem itu banyak banget pemainnya gitu ya. Nah, dari segitu banyak pemain di ekosistem, kenapa lu pilih ekosistem khususnya yang provide alat? Kenapa nggak ngambil part yang lainnya, Mas? Selamat datang di kursi panas. Pertanyaan udah mulai panas kayaknya. Nice. Thank you banget Mas Son. Jadi kenapa saya ambil di part itu di awal? Yes. Kita bicara di awal dari 2014 kita ngerintis. Karena memang basic sebelumnya, ini kalau cerita berarti cerita saya nih kan, jadinya personal. Saya kan bukan latar belakang yang berkecukupan bagaimana, terus orang tua saya juga almarhum ya, bukan dari keluarga yang pengusaha, bukan. Jadi benar-benar tapi saya dari kecil udah pengen cita-cita pengusaha. Jadi saya tidak tahu bisnis apa nih yang saya harus gelutin, padahal saya nggak tahu, belum didikan lah, belum diajarin segala macam apa itu usaha, saya juga nggak tahu. Saya cuma tahu dagang dulu mungkin ya kan, umum ya, jualan rokok lah, jual apa dulu kan, sering jualin ya adalah rokok-rokok segala macam. Akhirnya saya kerja dari bank saya merasa saya kurang tertantang karena saya nggak punya mimpi punya bank. Bukan bank berarti jelek ya, enggak. Gengsinya tinggi banget saya waktu kerja di bank. Ya kan ada posisi tertentu, kerja tinggi banget. Cuman dari hati kecil saya merasa saya di bank mau cari apa ya? Kalau saya mau punya pengalaman di bank, emang saya pengen punya bank kan enggak? Kalau saya bilang saya mau dapat pengalaman, tapi kan saya bisa cari pengalaman lain, maka waktu saya untuk yang menurut saya lebih produktif. Akhirnya di saat itu saya memutuskan, saya tanya teman-teman, gue butuh kerjaan lain nih gitu kan, ngomong gitu. Emang kenapa bang? Enggak sih, butuh tantangan baru kan, gitu kan bahasa saya kan ya. Padahal dasar mula saya karena saya nggak pikir di bank itu saya pengen punya bank, ngapain saya habisin waktu gitu banyak untuk belajar, terus nggak saya pakai juga, rencana saya nggak pakai juga, ngapain. Akhirnya dapatlah ngumpul-ngumpul ya kayak gini, ngobrol-ngobrol, dapat kesempatan. Ada nih temen gua punya temen, jauh tuh temen gua punya temen mau nyari sales ceritanya. Sales apa? Ya nggak tahu sales apa, yang gue tahu sales barang-barang bikin apa gitu. Tapi gue nggak tahu karena temennya punya temen kan. Akhirnya satu, wah kayak ini challenge nih, tantangan nih. Saya cobalah ke sana interview. Disitulah baru pertama kali saya masuk industri F&B. Salah satunya yaitu di alat. Jadi saya kerja waktu itu di salah satu perusahaan yang cukup besar, importir. Kalau saya kan retailer, saya ngimport tapi saya nge-retail, jualnya import tapi retail. Kan ada juga yang distributor, dia ngimport tidak retail tapi distribusi. Ya ini kalau ngomong Pak dosen lebih paham nih ya kan. Nah, tapi waktu itu saya lihat dia tidak nge-retail tapi dia ngedistribusi. Ya kan. Sama-sama ngimport, cuman bedanya dia pakartanya lebih besar kan, dia memang marketnya B2B. Kalau saya B2C kan. Terus saya masuk dari posisi sales dasar nol, ngulang lagi kan. Ya pasti gaji segala macam juga standar. Sampai hampir 2 tahun saya ada posisi cukup tinggi di sana, ya kan. Saat saya ada posisi tinggi sana, saya merasa wah kayaknya ya namanya gejolak di usaha macam-macam lah ya, ada ini ada itu segala macam. Tapi sampai endingnya saya udah tinggi, merasa posisinya tinggi, saya merasa kurang tantangan. Nah disitulah saya melihat ada chance. Akhirnya saya beranikan ngobrol sama pimpinan saya saat itu untuk bantu saya untuk jadi investornya saya.
Ya, dia nanya investor dalam bidang apa, itu pertama kali saya dapat investor waktu itu. Oke. Ya kan, jadi bidang apa? Oh ya, bidangnya saya nggak bidangnya sama tapi tidak bersenggolan. Ya kan, saya hanya mensuplai tadinya awalnya ya, mensuplai produknya untuk ke retailer, nggak ke distribusi, nggak ke B2B tapi B2C. Itu yang saya komit dan proposal ya biasalah ya kalau mau investor proposal macam itu yang saya sering saya kasih dan sering saya omongin kok. Saya sering berapa kali ikut podcast, saya sering cerita ini karena menurut saya bagus banget buat teman-teman yang merasa hopeless atau apa. Enggak, banyak chance di luar sana kalau kita bisa siap menerima peluang-peluang itu kan. Tapi yang peluang itu nggak selalu datang sendiri, harus kita cari. Betul. Nah di sini saya cari, dapat. Akhirnya di situ saya memberanikan keluar dan saya mulai dengan dukungan. Bukannya banyak kan yang masuk terus keluar jadi musuhan, enggak. Puji syukur saya nggak sampai posisi kayak gitu. Terplanning dan berjalan dengan baik, akhirnya saya kerjasama dan ada hari ini. Jadi kalau tanya kenapa bidangnya itu, kenapa mainnya ke distribusi, ya karena itu yang saya pelajari di awal. Itu yang saya pelajari di awal dan saya tidak tahu, saya belum ngeriset. Saya tahu marketnya besar, tapi berapa besar market apa ya nggak paham, masih muda juga kan, itu 20 sekian lah, baru lulus kuliah. Itu 2014 tuh ya? 2014. Ya, 2013 2014 awal, betul. 2014 awal. Terus di situ jalan-jalan, puji syukur semua kalau udah Tuhan kita berkehendak mah jalan lah ya. Iya. Tapi kan harus ada usaha. Yes, betul. 2016, 2017 saya mulai expand. Saya mulai kerjain bisnis yang lain. Jadi 2018 tepatnya saya sudah mulai ngejain media. Waktu itu lagi rame-rame YouTube nih. Iya. Ya kan? Jadi rame YouTube, Instagram dan lain-lain. Akhirnya saya bentuk tim. Sebenarnya dari 2016 saya udah punya strategi atau bisnis modelnya bagus gini. Cuman saya belum berani kerjain. Nah, 2018 baru mulai invest. Ya kan, bikin studio, bangun tim, mulai ngedevelop YouTube dan lain-lain gitu loh. Bulan media 2019 saya expand lagi, saya mulai buat yang after sales. Jadi ada perusahaan yang memang target marketnya ya untuk maintenance alat-alatnya gitu loh, kayak tukang AC lah. Iya. Ya kan ada untuk nyervis AC kayak gitu. Iya, Cuman ini berkala. Terus 2020 saya ngembang lagi ke pelatihan. Pelatihan 2019. Pelatihan 2019, 2020 baru mulai saya buat pabrik roti. Jadi saya ada produk roti, akhirnya punya produk roti sendiri. 2020 pas pandemi. Keren. Ya kan. Walaupun nggak semudah itu bisnis ya guys. Gitu loh Mas Son. Jadi kalau ngomong pengembangan, puji syukur saya udah dalam punya misi membangun ekosistem. Karena saya yakin dengan ekosistem ini kita bisa membantu banyak orang. Betul. Minimal untuk memulai usahanya. Karena banyak orang pengen doang tapi nggak berani mulai. Cakep itu Nah. investor. Nah serunya kita kalau ngomong saya banyak kayak sini. sorry. Ini udah lama nggak cerita bro. Iya, jadi makanya. kalau cerita Mas Son menggebu-gebu gitu kan. Oke, Mas Indra, menarik banget ceritanya tadi, sejarah dari berdirinya, kemudian perkembangannya. Nah, kalau gue mau nanya khususnya tentang SAT gitu ya, atau SAT tadi. Kira-kira ketika ngebangun bisnis SAT ini, target market utamanya tuh siapa tuh Mas? B2C, kita target marketnya seperti yang goalnya kita atau misinya kita ya UMKM, usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi kita main-mainnya segmen yang market size-nya besar, ya kan? Cuman memang kita nggak bisa expect dia langsung besar, nggak. Jadi kita lebih suka ngedevelop seperti itu. Itu target kita dan itu besar sekali, Mas Son. Ya, setuju. Itu dari ujung Indonesia, barat, timur, utara, selatan banyak banget UMKM. Nah, permasalahannya gimana tuh cara dapetinnya Mas? Kan banyak dan scatter, bertebaran di mana-mana. How you mungkin marketing strategi atau how to get your market itu gimana ceritanya? Ini kayak ngomongin dapur nih kayaknya. Dikit. Kalau boleh. Puji syukur sekarang kita sudah banyak teman-teman yang profesional ya, yang memang berusaha mencari yang expert di bidang dia, yang cocok dengan soul-nya kita atau budaya kita. Akhirnya mereka yang ngedevelop. Untuk detailnya seperti apa saya nggak gitu hafal,
Tapi kalau ngomong dari awal saya ngerintis tuh jelas banget. Karena dulu kan tidak ada e-commerce marketplace kayak sekarang. E-commerce juga belum. Waktu itu benar-benar web based. Jadi benar-benar awal pertama saya rintis caranya masih konvensional banget, Mason. Bagi-bagi brosur, ya kan, ketok door to door. Iya, itu terus awal-awal ikut banget. basar tuh basar, pameran tuh pamer. Itu setahun saya bisa puluhan kali pameran dari mall, dari nasional. Kita ikut tuh dari awal tahun 2014 saya udah mulai. Karena itu memang market di situ kan. Terus website, kita bangun website. Dulu waktu website yang sekarang cuma 1 juta, dulu 10 jutaan tuh. Wow. Dengan template yang sama, cuman beda. Sekarang lebih gampang ada template-nya kan. Kalau dulu kan ngedevelop dari awal. Ya. Kebetulan saya juga IT. Jadi cycle-nya saya banyak lah orang-orang yang bantu saya waktu itu, dan salah satu founder atau orang yang saya ajak rekrut pertama orang IT juga. Jadi sangat ngebantu banget waktu itu. Jadi ngedevelop dan ikut kayak biasa kayak dulu ads kalau ngomongin website segala macam karena Google udah ada waktu itu kan. Kita jalan itu dan bertahun-tahun sih sampai 2018 baru mulai eranya marketplace. Jadi waktu awal-awal tuh Mason, kita banyakan pameran tuh pameran. Door to door lah, kita ngomong door to door, bagi brosur dan lain-lain. Sejak 2018 kita satu-satunya mungkin di industri penyedia dan investasi alat usaha ini yang mulai melek atau masuk di marketplace. I see. Nah, kalau boleh cerita dulu namanya, kalau sebut merek boleh ya? Boleh. Lazada, karena dulu belum happening. Boleh. Oh iya. Jadi pertama kali tuh Lazada yang fee-nya waktu itu masih 7-10%. Bayangin, barang produk kita itu ada yang nilai puluhan juta. 10-20 juta, tapi dari marketplace-nya, platformnya, ngecas kita 7-10%. Banyak juga ya. Tapi pemainnya nggak banyak. Ya kan? Iya. Tapi kita ngedevelop, puji syukur akhirnya kita banyak belajar hal baru yang orang lain belum lihat. Wah banyak lah waktu itu, belum mature kayak sekarang kan. Ada yang biayanya kita rugi karena nggak dibayar, ada macam-macam cerita-cerita itu. Sampai akhirnya ya ngikutin sekarang, dan mayoritas sekarang jadi pemasaran via marketplace. Ya kan? Sampai detik ini. Sekarang yang utamanya marketplace ya? Akhirnya jadinya ke marketplace. Komposisinya udah di atas 50% soalnya. Kalau tadinya kan marketplace itu cuma makan 5%, 10%. Sekarang udah lebih dari 50% ya. Gitu. Jadi mengikuti perkembangan digital, perkembangan infrastruktur marketing juga ya? Harus. Oke. Lanjut. Sampai batuk gua. Asik banget Mas Indra ngobrol sama Mas Indra ini, benar-benar insightful ya. Asik banget. Pakarnya bisnis ekosistem F&B ini kayaknya. Dan pas banget ketemu sama Mas dosen kesayangan. Oh iya, ini pas banget ngelengkapi ya. Melengkapi. Iya, jadi belajarnya banyak kita. Mas Indra, gue mau tanya tadi, kan Mas Indra udah cerita tentang everything about bisnis ekosistem F&B. Gue mau tahu dong, khususnya di bidang supplies gitu ya. Plus minusnya kalau bikin bisnis supplies untuk F&B apa tuh Mas kira-kira Mas? Supplies, oke. Mungkin supplies yang dimaksud itu seperti apa nih Mas Son? Soalnya supplies itu juga jenisnya banyak banget ya kan. Betul. Mas Indra kan provide alat-alat F&B ya. Nah, oke, alatnya ya. Alat-alat. Yang menarik di alat ini bukan produk consumable ya. Jadi nggak semua orang bisa pakai. Nggak mungkin orang beli produk kita brand oh ya, kalau brand kita brand Sat Mesin ya. Beli brand kita terus dia pakai, dia pajang di rumah, itu kayaknya nggak kita saranin sih. Karena produk kita juga bukan produk yang dibilang murah, karena kan produk kita produk hemat dari sisi investasi, tapi bukan hemat untuk dikonsumsi. Karena produknya cukup premium pastinya, secara bahan dan lain-lain, dan berat ya kan. Nah hal ini menjadi PR. Jadi nggak bisa dijual kayak jual baju atau jual blender rumahan merek-merek existing sekarang tuh ya. Yang merek di rumah mungkin di tempat bro juga ada tuh ya kan, macam-macam gitu. Nggak disponsorin kan saya nggak sebut merek nih kan. Nggak apa-apa. Jadi nggak seperti itu yang pakai manual book bisa pakai, nggak semudah itu. Kayak saya punya oven atau punya rice cooker khusus ya, misalnya rice cooker khusus, saya nggak pakai, saya taruhnya aman karena memang didesain asik, dipajang juga asik gitu loh. Nah produk kita nggak bisa, jadi benar-benar edukasinya ini gede banget Amazon. Jadi secara product knowledge harus tinggi, dari sistem
kegunaan juga harus sesuai. Nah ini PR paling besar sih, tantangan challenge-nya. Jadi kalau mau jual tuh nggak bisa jual cuman jual putus, nggak bisa. Alasan kenapa saya pertama kali ngerintis yang B2C, sedangkan dulu perusahaan yang waktu saya kerja saya profesional sampai posisi saya GM itu B2B. Nah, sampai ke B2B, B-nya ini berarti toko-toko yang supply. Sekarang juga banyak tuh kayak teman-teman banyak yang di Glodok di mana. Saya lihat situ ada masalah. Ya ini masalahnya. Karena mereka menjual itu, maaf kata nggak ada yang jual dan nggak ada yang mengedukasi itu. Dia jual ke konsumen, jual putus. Jadi dia kirim sampai sana, konsumen bingung. Kita saat itu saya sebagai profesional, saya kelabakan karena brand saya yang dipertaruhkan waktu itu. Dia tidak mengedukasi cara pakainya bagaimana, rusak bagaimana. Waktu itu persaingan kata sekarang bro, Mason. Jadi benar-benar mereka terpaksa. Apa ya bahasanya, udahlah daripada nggak ada ya udahlah, lu mau kayak gimana gue nurut aja. Tapi saya merasa situ yang dikorbankan si konsumen yang pakai. Gitu loh Mason. Jadi saya lihat, wah ada chance di sana karena setiap masalah kita cari solusi di bisnis tuh, ya kan? Chance-nya apa? Gimana kalau saya atau ada perusahaan yang hadir tapi menyelesaikan masalah itu dari sisi kiriman, yang ngirim sudah harus dibekali ilmu untuk training pakai, karena waktu itu saya distribusi pun tim kiriman kita nggak diajarin itu. Edukasi kirim ya udah kirim aja drop gitu, kayak ngirim kulkas atau TV gitu nggak drop, nggak boleh. Di bisnis kita nggak bisa. Saya mengklasternya atau memberikan pelayanan lebihnya di situ. Saya ada chance dan puji syukur efektif. Jadi karena ada kendala itu, tantangan itu, saat mesin waktu itu hadir, jadi salah satunya saat itu perusahaan yang memberikan jasa lebih itu orang lain belum kasih. Dan kebetulan ngirim dulu saya juga. Pertama rintis kan saya yang ngirim. Jadi benar-benar ngirim nggak cuma ngirim saya pindah-pindah, nggak kayak terima angkot, nggak gitu. Jadi benar-benar saya datang bisa 2 jam saya nemenin dia bikin mie. Misalnya dia produksi mie, 2 jam saya nemenin dia bikin mie. Satu customer loh. Ya kan, jadi sehari yang harusnya bisa kirim 10 nggak bisa, di kita cuma 1 hari paling 2 atau 3 karena nemenin itu. Bikin bakso nemenin, hari itu juga nggak nunggu lagi. Itu benar-benar tantangan seru waktu itu, dan gue juga peluang. Gue juga ngeliat tuh di Instagram lu kalau nggak salah lagi bikin es krim tuh buat iya. Itu agenda yang kayak gitu juga yang lo lakuin? Kalau sekarang saya lebih show aja. Kalau misalnya ada event-event saya datang ya sebagai trainer atau sebagai orang yang praktekin aja. Kalau dulu saya sebagai orang yang ngirim, ya kan, sebagai layanan kita, dan saya sebagai trainernya juga waktu itu langsung on the spot. Ya kan, kalau sekarang saya udah jarang kan, ada tim-timnya juga. Nah itu Mason, tantangan paling menarik sih. menarik gitu. Berarti tapi itu gak gampang banget duplikasi loh. Ya. Iya, setuju. Nah itu chance-nya saya lihat di situ, Mas. Nah Mas Indra, mungkin gue ada pertanyaan terakhir sebelum nanti gue nanya lagi. Kasihan Mas Indra, kalau enggak Mas Indra nggak nanya nih. Gak kerja ya. Nih, gue mau nanya tentang ini Mas. Jadi sistemnya itu semua beli putus, tidak ada yang sewa ya? Kapan? Sekarang? Iya. Kalau sekarang kita ada bisnis saat mesin itu bukan beli putus tapi investasi. Nah berarti kalau investasi kita menggaranti selama proses dia pakai ada bermasalah atau apa, menjadi tanggung jawab kami saat mesin. Tapi kalau beli itu kan investasinya lumayan tinggi ya. Yes. Terus dia kalau pakai buat seasoning, mungkin nanti mau tahun baru atau Imlek ya, lebaran Imlek, dan sebentar lagi mau lebaran Idul Fitri, kadang-kadang mereka butuh, saat momen itu butuh penambahan alat. Dan banyak yang dulu beli, masalahnya saat dia beli nih Mas, setelah seasonnya habis, dia bingung alat motor mana, karena kan sekali lagi alat kita bukan alat pajangan kan, harus dipakai. Akhirnya saya membangun namanya perusahaan Ayo Usaha, Mason. Nah, Ayo Usaha ini tidak jualan, tapi dia memberikan jasa sewa. Jadi ini grupnya kita beda company, Mason. Ya kan, manajemennya juga beda, orangnya juga beda maksudnya loh, salesnya, adminnya semua beda. Cuman memang satu grup, ya kan. Dasarnya ya dari saya yang coba melihat kendala ini dan kita coba memberikan solusi. Jadi saat mesin sendiri tidak menyewakan, Mason. Saat Ayo Usaha untuk sewa, tidak menjual. Masih nggak keren ya? Gua nggak sewa, tapi bisnis unit gua menyewakan. Iya. Boleh juga ya.
Ini gantian gue boleh ya? Boleh. Sorry, ini panggungnya gua ambil alih dulu ya Mas An ya. Gue balik pulang ya. Jangan dong, saya masih mau belajar. Tapi gue pengen nanyanya kalau lebih nyebrang ke arah F&B nih. Ya kan? Menurut lu, apa yang membuat sebuah bisnis F&B itu bisa survive? Mental. Saya cuma bisa bilang mental. Di kita itu, dan termasuk mungkin saya juga masih harus belajar, mental kita mental pecundang. Dimana kita punya semangat soda, saat kena satu batu kecil, kita nyerah. Merasa semua gagal. Itu bukan cuma di saya juga begitu gitu loh. Tapi satu hal yang saya selalu tanam, prinsip saya adalah, saat ini mungkin kita belum bisa memperbaiki apapun. Tapi saat kita tahu kita salah di mana, tinggal nunggu waktu aja sampai kita selesai perbaiki. Karena nggak bisa, banyak orang yang merasa pinter, tidak merasa salah. Sampai tua pun dia akan begitu. Which is orang tua saya juga begitu. Ya mungkin teman-teman, sahabat kuliner juga coba deh dilihat kanan kirinya. Bener gak sih orang tua kepala batu? Kenapa dia kepala batu? Sebenarnya kan prinsip cuma karena dia nggak tahu dia salah. Yang mana yang harus perbaiki? Gue merasa yang bener. Selama kita nggak bisa memberikan pandangan bahwasannya ada opsi lain, dia nggak akan bisa terima. Ya itulah kita. Dan kita dari kecil itu memang didiknya secara langsung ya untuk egois. Ya, coba bayi deh lihat. Ya ini karena dia nggak tahu, bayi itu tidak tahu salah. Saat dia mau barang ini, terus barang ini kita ambil, apapun alasan kepake nggak kepake, dia nggak pernah mau tahu alasannya, diambil nangis. Walaupun cutter, pisau, gunting, bahaya dong, tajam dong. Kita ambil pasti nangis. Dan parahnya, kita termasuk saya, biar nggak nangis saya kasih. Balikin, nih balikin. Bahaya loh. Ya mungkin ditutup akhirnya. Tapi kan itu mengajarkan egois. Apa yang gue mau, terkesan gampang diambil, nggak dapat gue nangis. Mentalnya dia aja begitu. Akhirnya ya, banyak teman-teman yang bisa F&B yang baru mulai kena tantangan dikit kata pandemi. Maaf, saya juga ngomongin diri saya sendiri, bukan ngomongin secara spesifik. Ntar dikompel lagi saya kan. Enggak, saya termasuk ngomongin diri sendiri. Karena prinsip saya, selama saya tahu ada yang salah, itu dengan tunggu waktu untuk saya bisa saya perbaiki. Menurut saya itu ya. Ya pasti saya butuh komitmen, mental, cara sampai saya bisa memperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Tapi kalau saya tidak tahu apa yang harus saya perbaiki atau saya tidak sadar salahnya, saya nggak akan perbaiki apapun. Itulah kita gitu loh. Dan itu banyak banget pengusaha F&B yang melakukan itu. Akhirnya baru kerja 3 bulan. Jadi kalau tanya, Pak, kurva, berapa sih lama orang survive di bisnis F&B? Di data saya, 3 bulan. 3 bulan ya nggak bisa. Kebanyakan 3 bulan mayoritas nyerah. Kebanyakan. Ya, karena mental itu gitu loh. Emang bisnis gampang, sukses itu susah loh bro. Susah Pak, harus penuh dedikasi. Makanya saya harus belajar sama Mas Son. Mas Son ajarin gimana mental kita biar terbangun gitu kan. Tapi kalau misalkan, yang lo lihat nih ya, ini kan kita udah masuk 2023 nih kan. Kira-kira apa yang bakal menarik nanti di F&B 2023? F&B-nya ya. Di era di 2022 pasca pandemi, saya agak tercengang juga banyak pengusaha. Jadi gini, waktu pandemi itu kan orang banyak yang turun kan, F&B lumayan naik loh. Naik itu bukan karena bagus, tapi orang berani mencoba kan terpaksa. Yes. Akhirnya orang yang kerja di PHK kerja, ya mohon maaf ya, maksudnya saya ikut merasakan juga dampak itu, tapi akhirnya mereka memberanikan punya modal untuk usaha. Akhirnya grafik kita secara ekosistem naik semua tuh. Iya. Ya kan khususnya dalam penyediaan dan investasi alat. Bukan cuma kita kok, komputer-komputer dan lain juga berasa kok waktu itu. Pandemi 2020 2021. 2022 ini dianalisa di data saya dan saya tanya teman-teman sejenis ya sebidang. Pasca pandeminya kita kena. Oh gitu. Iya. Malah kebalik ya? Iya. Jadi kenanya itu karena orang-orang yang tadinya usaha, kalau saya lihat, saya tanya-tanya, mereka berhenti usaha. Balik lagi ke ternyata usaha susah ya. Jual, kayak saya punya perusahaan roti, produksi roti, saya jual kan di platform online. Tahu nggak, setiap jualan itu saya kena potong 20-25%. Belum, itu fee-nya. Belum termasuk sama biaya layanan kayak saya kasih diskon. Itu kita sebagai seller, sebagai penjualnya yang kena.
Tapi emang lo nggak naikin harga di situ pada Nggak jual. Apalagi startup kan banyak brandnya belum ada kan. Kita bukan ngomong brand-brand yang terkenal sekarang 3 huruf gitu. Ya kan? Sekarang akhirnya kita belum punya brand, kita bangun brand, saya ngajarin orang, saya masuk. Saya sendiri susah. Saya sendiri susah. Kenapa? Kalau nggak promo, saya pernah 1 minggu saya jualan. Ini lagi pandemi ya. 1 minggu saya jualan, promo jalan. Tapi jual promo itu di bawah HPP saya. Ibarat kalau jual biaya operasional saya, OPEX saya nggak tutup. Capek sih. Capek. Terus udah nih, udah mulai jalan nih ya. Stop. Nggak jualan, bro. Kita kan diatur sama platformnya kan. Yang mana yang trafficnya tinggi, yang mana yang kasih promo, dia up kan. Coba lihat deh kalau di platform penjualan yang jual makan segala macam. Itu kan di muncul di atas yang promo dulu kan. Promo ini promo. Jadi kita kalau nggak promo nggak jualan. Iya. Dan teman-teman yang nggak bergerak highlight gitu ya. Nggak highlight. Dan teman-teman yang bergerak dan mental nggak kuat, nyerah, Pak. Nyerah. Saya juga berasa ini mati juga gini, nggak jual salah, nggak jual. Terus kalau makanan kan bahan baku juga bikin pusing. Iya, ada masa kadaluarsa. Iya, daging ada masalah. Itu kompleks. F&B itu enak saat jalan, mampus jalaninnya. Saat jalan mampus jalaninnya. Iya, jadi karena pas rame pun kita jadi, karena sistem di F&B itu nggak dibilang sulit enggak, tapi bagi orang yang paham ya, tapi dibilang mudah juga enggak, karena itu makanan, ada umum, belum lagi ngomong habit orang, karakter, aduh itu berat ya kan. Gue masih salah fokus sama tadi jargon tadi, enak jalannya, mampus jalaninnya. mampus jalaninnya, ya. Terus jadi enak kalau jalan. Enak kalau jalan, tapi mampus jalan. Jalaninnya. Ya ini bahasa, bukan berarti jelek, enggak. Ini kan saya bilang hukum 991% tuh berlaku pasti. Berlaku. Jadi ya teman-teman mental harus benar-benar survive ya. Catat investor, yang penting kuncinya itu adalah mental. Mental. Luar biasa loh. Tapi kalau mereka nih yang nonton kita hari ini atau yang dengerin kita nanti hari ini kepikiran abis dengerin, lu ternyata lu menyediakan jasa juga, lu menjual alatnya juga, pun after salesnya juga lu juga bisa involve di situ. Pun kalau misalkan lu nanti mau ada pendidikan, apa sih namanya tadi lu bilang pelatihan mentoring juga bisa gitu kan. Mereka larinya kemana? Mentoring untuk membuat produk ya. Yes, mentoring untuk membuat produk. Nah, bukan bisnis. Saya bukan coach. Oh siap. Dalam produk misalnya bikin cake, gimana sih bikin cake, bikin roti, bagaimana sih bikin pempek, bikin mie, ya kita bisa educate itu. Mereka masih nggak siap. Mereka akan nyari lu kemana? Kontak aja atau cek Instagram di Sat Mesin ya kan. Sat Jadi Mesin. kalau untuk yang penyedia dan investasi alat Sat Mesin, kalau mau penyewaan rental usaha kuliner, kalau mau pelatihan Lines Kitchen, kalau mau ya di situlah, semua di situ. Kalau Saya investor nggak hafal semua. Kalau investor pengen nanya apa aja, coba tulis di kolom komentar. Ya nanti. atau kalau nggak susah DM aja ke saya. Yes. Tulis di kolom komentar kita dulu. Abis itu nanti ntar kita sampein langsung barangkali. Itu better tuh. Ya Better, kan? Barangkali nanti Mas Indra bisa langsung kontak investor. Cakep ya? Yes. Masuk ya? Keren. Masuk ya? Udah makan apa? Gimana Mas? Dicatat Mas Ingga, ini adalah coach produk. Ya, kalau mau tahu ahlinya produk ke Mas Indra. Mas Indra. Izin di sini saya belajar ya. Saya juga berusaha jadi biar nggak overpromise gitu kan ya. Tapi banyak di DM saya, banyak banget follower yang discuss, ngobrol segala macam, dan saya biasa lebih ngomong secara general ya Mas Son. Jadi saya nggak spesifik harus sama saya, enggak sih. Karena percuma. Saya punya prinsip, saya paksain juga belum tentu dampaknya bagus juga. Mendingan discuss ke saya, maaf kata nggak cocok dengan kita bisa yang lain. Karena pada akhirnya sebagus-bagus apapun kita, sewangi-wangi bunga melati, tetap aja dia nggak suka kan. Tidak gampang menyenangkan semua orang. Nggak mungkin. Saya akan bilang nggak mungkin. Contoh, saya punya keluarga, punya abang-abang. Nggak semua abang suka sama saya juga, pasti. Kita jangan ngomong munafik ya. Coba cek, kan namanya manusia itu kan, ya sekali lagi kita dilahirkan atau kita dididik secara nggak sadar, bukan sengaja atau enggak, itu punya rasa ego. Ya, manusia pada umumnya, setahu saya seluruh dunia deh. Ada rasa ego, rasa keakuannya tinggi. Selama rasa keakuan tinggi, berarti lebih banyak menggunakan perasaan. Selama pakai perasaan, udah pasti ada yang dia suka, ada yang dia nggak suka.
Betul, setuju. Itu nggak mungkin kita bisa dengan semua pihak. ini sorry ya, ini saya sharing aja ya, karena Gak apa-apa, justru kita belajar banyak nih dari Mas Indra. Iya makanya. Jadi enak jalannya mampus jalan. Ini Mas Siga, ini Apa bukan tuh? hanya coach bisnis nih, coach kehidupan juga. gitu. Coach. Saya juga coaching loh. Saya waktu awal-awal mula itu coach banyak nanya sama saya, bagus nggak sih coaching ya? Kan sekarang lagi happening juga tuh. Ya. Saya bilang menurut saya ini maaf coach yang saya kenal, mohon maaf. Cuma ini pendapat saya pribadi, ini coaching bagus. Bagus khususnya saat menemukan jati diri di perusahaan kita. Bukan kita lagi, ini ngomongin perusahaan kita kan belum tentu apa yang kita mau, apa yang kita harapin itu bisa kita rasain perusahaan. Karena kadang-kadang nggak objektif. Makanya butuh coach. Yes. Yang mempertajam itu. Benar nggak nih? Benar. Pak dosen. Jadi pas saya jalan, tapi ada kendala menurut saya. Saat bisnis kita sudah mulai growth besar, nah di sini kita harus cari lagi challenging khususnya tim. Karena di situ bukan cuma kita lagi yang harus brainstorming ke dalam, tapi tim yang harus membrainstorming timnya lagi. Jadi PR di saya adalah pertama, jadi pas saya mulai 3 bulan pertama saya mulai itu saya coaching mahal loh coaching mahal loh kan, apalagi kita startup kan. Tapi saya bilang bagus. Nah setelah saya jalan setahun 2 tahun, di situ kendalanya muncul lagi timnya. Yes. Siap. Mungkin Mas Indra kalau aku bisa ngasih highlight gitu ya, itu namanya fase bagaimana mencari company engagement. Yes. Agar seluruh stakeholder yang ada di dalam perusahaan engage dengan owner, engage dengan visi misi, engage dengan dream company. Ya. Asik gitu Itu ya. sulit loh kerjain sendiri. Susah. Harus ahlinya yang kerjain. Iya itu. By the way tadi Mas Indra bilang coach bisnis, saya bisa bantu loh. Siap, Pak dosen. Kayak kita boleh nih Japrian berkunjung lah ke office ya. Karena harus kenal sama tim saya juga kan. Sah aja. Cocok, masuk. Masuk Pak Eko. Nah, gue mau tanya terakhir nih. Gue masih ada satu pemikiran, ada penasaran tentang bagaimana kompetitor. Tadi kan bicara tentang opportunity, bicara tentang plus minus, bicara tentang market. Nah, nggak lengkap kalau nggak ngomongin persaingan. Bagaimana persaingan di industri ini, Mas Indra? Tadi kan ketika lu membuat produk, melayani teman-teman UMKM untuk memprovide tools, pasti kan persaingannya banyak. Gimana menurut Mas Indra melihat dan menghadapi ini? Berat Mas Sony. Berat karena barang yang tadinya spesifik jadi komoditas. Karena akhirnya balik lagi ke cara dulu. Jadi ini kita kayak hidup itu kayak muter gitu. Waktu itu kita ngalamin ketemu, waktu jualan belum online ya, masih offline ya. Orang jualan koboi ya. Jadi udah jual putus, ambil untungnya nggak dibalikin lagi gitu kan. Maksudnya nggak dijadiin layanan segala macem. Akhirnya kita coba berusaha muncul untuk berusaha memberikan yang lebih baik. Terus sekarang balik lagi ke era udah muter lagi nih, balik ke era yang bukan balik ya, muncul era digital yang kita ngomongin masa marketplace. Yang tadinya saya udah develop cukup baik, balik lagi persaingan kayak gitu lagi, jualan kayak jualan komoditas. Udah lu mau murah, pokoknya udah price war aja. Ini temen-temen, ya saya curah sedikit ya, ini akhirnya dampaknya ke pelayanan. Jujur aja. Sekarang di challenge di internal kita, mungkin teman-teman yang menggunakan atau yang mungkin menjual juga berasa. Akhirnya kita nggak bisa berikan services lebih baik. Dalam artian karena kita harus bersaing dengan price lagi. Ya kan? Jadi kalau tanya komputer gimana? Ya karena ini muter-muter situ berat sih. Berat. Jadi bersaingnya udah nggak fair menurut saya. Kita punya cabang. Kita cabang berapa kota. Cabang itu nggak bisa menghidupi diri sendiri. Kenapa? Persaingan ini juga bikin mati. Padahal cabang itu menjadi salah satu tempat perwakilan kita di kota-kota tersebut. Kalau misalnya orang mau kendala atau mau lihat unit atau apa, bisa ada kan. Tapi kita nggak bisa membiayai itu karena price-nya udah nggak masuk.
itu nggak masuk. Jadi kalau tanya bagaimana persaingan itu temen ya. Tapi temen ini nyusahin juga jadinya, pusing juga kita. Saya nggak bisa, no comment sih mas. Saya jujur kalau untuk ngomong persaingan ini saya agak bingung gimana ya. Saya terlalu banyak dalam jadi alasan karena saya nggak suka juga punya alasan kan. Ya udah nikmatin aja lah ya, pokoknya berat. Gimana Mas Son ngejawab gak itu? Saya bingung ngejawabnya gimana itu. Karena berat, saya nggak pinter untuk. Saya cuman berusaha apa ya solusinya, makanya kita bangun ini Mas Son. Ini kalau saya ngomongin rasa dapur ya. Kita coba membuat something new biar different dengan yang lain. Ini lagi saya develop Mas. Tapi kalau head to head berat. Masih. Pabrik pun udah jualan sekarang di kita di Indonesia. Iya. Jadi saya ngambil ya oke lah. Kita ngimport bisa lebih mahal daripada pabrik jual di sini. Betul. Oke. Lebih Kita murah, Jose. import lebih murah gitu ya. Kita import lebih mahal. Oh, import lebih mahal. Iya, ngambil pabrik sini lebih murah. Oke. Jadi misalnya pabrik dari negara sana jualan di sini. Udah dia kasih, wah kalau pabrik sana mah jual kacang goreng, dia nggak jual komoditas Pak, dia nggak jual services lagi. Ya. Nah itu tantangan banget. Nah kita nggak bisa lagi edukasi itu, susah. Nah sekarang untuk saya keluar dari persaingan ini, ya saya harus buat something different. Termasuk ekosistem yang kita bangun ini nggak gampang loh. Susah, gue tahu. Nggak gampang. Saya harus didik orangnya. Saya harus Itu coba yang susah tuh. memilah-milah biar mereka tidak terkontaminasi dengan internal kita sendiri. Karena yang ribut ntar internal aja soalnya. Ini punya gua nih, punya lu nih. Aduh, ini tanggung jawab lu. Ini berat, ini tantangan. Ini tantangan. Challenge. Luar biasa loh Mas Indra nih. Oke, berarti kalau gua bisa garis bawahi sedikit, kompetitor tuh nggak bakal bisa dibendung karena semua orang bebas buat masuk. Iya. Dan akan menjadi red ocean, semua bleeding, berdarah-darah. Yes. Cuman bagaimana Mas Indra bertahan dan berusaha untuk survive adalah membuat inovasi-inovasi kebaruan yang ciamik. Yes, berusaha ya. Saya butuh arahan lagi nih dari coach. Mungkin kalau teman-teman ada saran boleh mungkin dikasih komen ya. Iya, tulis di komentar di sini. Biar Silakan. Biar kita sama-sama belajar juga. Nah, Coach Indra, gua kira coach sekarang ya. Oke, Indra, dari lo sebelum gua tutup ini. Ini kita lama nih. Lo ada kata-kata mutiara nggak yang mau lo sampein ke pinvestor yang mungkin sedang menjalani bisnis? Enjoy nikmatin hidupnya, ya kan? Pastikan kalian punya harapan. Karena manusia itu hidup dengan harapan. Kalau kita punya harapan, bedanya kita patung apa? Ya itu sih. Itu quote yang lagi sering saya bicarakan, itu adalah harapan. Harapan Inggrisnya apa ya? Hope. Karena dengan harapan itulah yang buat kita hidup. Ya, ada cerita. Oke, jadi panjang lagi ya. Oke, di next sesi nanti kita akan izinkan mungkin ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lebih tentang hidup. Thank you banget ya Thank Indra, you, bro. udah Makasih. nemenin kita ngobrol-ngobrol santai bareng Pinvestor di sini. Yang pasti dari gua tetap berusaha buat Pinvestor jangan patah semangat. Yes. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Gua Ingga Putra. Gua Sony Agustiawan. Saya Indra Eskom. Cia. Nggak harus dipakai. Soalnya kadang-kadang kalau Indra doang nggak muncul. Iya benar. Ya kan? Kemarin di Wikipedia muncul hilang. Kalau di airport susah tuh ya. Iya. Oke Pinvestor, sampai jumpa setiap hari Jumat minggu depan. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you Mas On. Thank you bro.